Halo, selamat pagi sahabat petani, teman-teman yang beraktivitas di kebun. Pagi ini saya lagi membersihkan tempat buangan sampah ya, tempat penampungan sampah di dekat rumah saya dan dekat lingkungan kebun yang saya beraktivitas setiap hari untuk berkebun. Nah, kebetulan pagi ini juga ada himbauan dari pemerintah kelurahan, RT, ketua RT, dan dinas kesehatan agar membersihkan lingkungan masing-masing rumah atau di lingkungan RT RW yang kita tinggal ini, mengingat karena ada kasus atau gejala demam berdarah, terutama karena di musim hujan dan cuacanya berubah, sehingga banyak saluran-saluran air, got, segala macam itu tersumbat karena banyak sampah yang ada di mana-mana, terutama di bagian bawah yang di dataran rendah, sampah plastik yang banyak di saluran air yang buat tersumbat sehingga jadi tempat penampungan, tempat bersarangnya nyamuk. Terlepas dari soal itu, bahwa membersihkan lingkungan itu sangat penting, mengingat karena kita menjaga kesehatan tubuh kita di tengah kondisi dan cuaca yang berbeda, berubah, sehingga sangatlah dianjurkan untuk menjaga kebersihan. Nah, ketika kita menjaga kebersihan, kesehatan kita baik, tentu aktivitas kita berkebun, aktivitas kita belajar, aktivitas kita dimanapun itu sangat nyaman, tidak terganggu, terutama ramah terhadap lingkungan, ekosistem kita bersih. Nah, di sini ini menjadi tempat buangan sampah yang memang tempatnya sudah bertahun-tahun. Di dokumentasi sebelumnya, foto aku membersihkan, tapi memang belum sanggup sepenuhnya. Hari ini aku coba membersihkan dengan pacul, dan sampah-sampah plastiknya aku tumpuk untuk dibakar. Karena di sini jauh dari tempat pembuangan sampah, akhirnya aku harus membakar pelan-pelan. Ini teman-teman bisa lihat, ini semua sampah plastik yang tidak terurai bertahun-tahun ya. Bahkan di daerah bawah sini juga masih banyak. Ini tertanam sampah plastik, dan ini batu berbentuk batu yang sudah menjadi tanah. Jadi sari-sari bahan organik yang sudah mulai hancur. Sampai di sini, nah aku mau rencana menanam tanaman di tempat tumpukan sampah ini, karena aku pikir bahwa ketika aku lihat di tempat tumpukan sampah ini ada beragam jenis rumput yang tumbuh dengan subur, tumbuh dengan baik, tidak terganggu apa-apa, termasuk satu pohon pepaya ini bisa tumbuh dengan baik di tempat buangan sampah ini kan, tumbuhnya dengan baik. Saya tidak tahu ini pepaya jenis apa, apakah pepaya California ataukah pepaya hutan yang tumbuh sendiri tanpa ada perawatan ya. Kemudian banyak rumput. Nah, di sini tidak saja bahan-bahan anorganik, kertas yang botol aqua, karung dan lain-lain yang dibuang di sini, tidak saja dibuang di sini, tapi sampah organik juga dibuang di sini. Mulai dari air cucian beras biasanya dibuang di sini oleh tetangga, nasi basi, air cucian ikan, dedaunan, sampah-sampah organik yang biasanya dibuang di sini dan sudah lapuk. Dan di sini menjadi tempat pembakaran sampah, sehingga tanahnya juga
ada banyak yang sudah menjadi abu tercampur dengan tanah, arang, tanahnya juga gembur dan poros, dan kemungkinan besar ada mikroorganisme yang aktif yang hidup di sini berdampingan dengan berbagai macam fungi, berbagai macam jamur, termasuk barangkali ada nematoda, cacing, dan hewan-hewan yang lain yang dalam dunia pertanian disebut sebagai tanah yang terkontaminasi dengan bahan-bahan anorganik atau terkontaminasi dengan racun atau residu dari bahan-bahan anorganik yang ada di sini. Nah, kita paham bahwa alam merupakan sisi besar ilmu pengetahuan dan fenomena yang banyak sekali misteri yang harus kita terawang, yang harus kita bongkar, yang harus kita pelajari dan kita tajimi secara jujur dan cinta terhadap alam dalam memahami hal itu. Meskipun berdampingan tumpukan-tumpukan sampah yang anorganik dan organik, tapi tanaman bisa tumbuh dengan maksimal, dengan baik, termasuk pohon pisang yang di tumpukan sampah pun bisa tumbuh dengan baik. Sampai-sampai ini bisa mengalir airnya sampai ke bawah sampah-sampah itu, dan buah pepayaku bisa tumbuh dengan maksimal. Rumput bisa tumbuh dengan baik di tumpukan sampah. Ini juga pisang yang kalau kena angin dan patah buah dari pohonnya, tapi bisa tumbuh dan besar. Nah, ada satu fenomena yang unik dari persoalan ini. Cabai yang di lingkungan sampah ini yang ditanam tetangga itu tidak pernah ada perawatan, hanya ditanam kemudian pulang kampung dibiarkan, kena hujan, kena panas, dan bisa tumbuh sendiri dan buahnya lebat. Tidak ada kena antraknosa, patek, tidak ada kena hama yang lain, terkecuali ayam ya, karena seringkali ayam datang dan makan merusak buah-buah cabai kayak ini kan, dimakan ayam banyak. Ini menjadi tempat buangan sampah di sini. Seringkali ayam juga buang kotorannya di sini. Ini juga banyak tanpa olah tanah, hanya diisi begitu dan dibiarkan tumbuh. Dan ini sangat lebat, buahnya sangat lebat. Ini jenis cabai rawit yang buahnya sedikit kecil ya. Ini juga tumbuh, ini juga tumbuh. Ini tanah yang ada di lingkungan sini yang dimintai tetangga untuk bisa menanam ya. Kebetulan tanah kosong, mereka mengisi tanaman di sini. Seringkali mereka membuang nasi di sini. Dan apa yang terjadi ketika mereka membuang nasi di sini? Justru tumbuh jamur ya. Nah, jamur orange kan tumbuh di sini, di perakaran nasi, di perakaran akar tanaman, tumbuh semua. Ini nasi basi yang dibuang di sini ditumbuh jamur warna orange. Ini buahnya banyak, cabai. Tumpukan sampah ini bukan hanya sampah plastik. Ada seng, ada besi, semuanya ditumpuk di sini. Ada kaca, ada pecah botol, botol yang pecah itu segala macam. Ada kayu. Aku membersihkan kayunya untuk digunakan sebagai api di tungku, bisa digunakan untuk ambil abunya, juga digunakan untuk ambil arangnya. Sisanya nanti bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan masak di dapur. Nanti metode cara seperti ini saya tidak mungkin lagi memacul ya, mencangkul, karena di bawahnya aku yakin banyak sekali sampah plastik yang tidak sanggup saya bersihkan, sehingga saya akan melakukan cara yang sebagaimana tanah ini hidup, alam ini bekerja di lingkungan sini. Jadi saya biarkan begini, palingan yang lubang-lubang seperti itu saya tutup, diratakan dengan tanah saja, dan kemudian nanti saya mau ubah menjadi tanah yang bisa menghidupkan tanaman untuk kebutuhan.
di dapur. Walaupun ini sudah tanah yang sudah menghidupkan tanaman seperti rumput dan lain-lain, pisang, kelapa, ya, nangka, mangga. Tapi saya mau coba menanam tanaman-tanaman yang umur pendek, tanaman-tanaman yang triwulan, 6 bulan atau 3 bulan segala macam. Nah, ini semoga nanti ada kesempatan setelah ini saya akan ubah. Dan ini karena musim hujan jadi susah dibakar. Kalaupun tidak bisa dibakar, nanti kita cari cara seperti apa biar sampah-sampah ini bisa diangkut, bisa dibuang ke tempat sampah. Masih banyak ya yang aku tumpuk di bagian bawah. Sebentar saya akan angkat. Nanti kita akan jumpa kembali di video berikutnya, bagaimana tanah yang seperti ini kita olah menjadi tanaman yang menjadi hidup dengan menumbuhkan tanaman-tanaman yang kita ingin konsumsi, kita bisa konsumsi. Oke teman-teman, semoga bermanfaat video singkat ini. Jaga kesehatan, selalu peka dan belajar sama alam, pelajari tentang fenomena-fenomena yang terjadi di alam, terutama dalam soal memahami tanah secara jujur dan penuh kasih sayang. Semoga semua apa yang kita perlakukan terhadap alam dengan ramah, dengan organik, dengan dedikasi, dengan takjim, alam bisa memberkahi dan memberikan apa yang sebagaimana kita hendaki untuk kebutuhan bercocok tanam kita. Silakan teman-teman kalau bisa membantu, bisa like, subscribe, komen, nyalakan lonceng notifikasi, share. Semoga bisa bermanfaat. Terima kasih.